Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denta Mutiara, NPM 5021226, mata kuliah Telaah Kurikulum, bersama dosen pengampu Bapak Tio Gusti Sastria Magister Pendidikan. Adapun tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu pengembangan kurikulum 2013, darurat dan kurikulum merdeka. A. Dasar-dasar pertimbangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum 2013. Landasan filosofi dari kurikulum 2013 ini menekankan pada pengembangan seluruh potensi peserta didik untuk menjadi manusia berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, landasan teoritis. Landasan teoritis merupakan landasan yang menjadi arahan dalam pengembangan kurikulum 2013. Adapun landasan teoritis kurikulum 2013 sebagai berikut. A. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. B. Kurikulum 2013 menganut yang pertama, pembelajaran yang dilakukan guru dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat. Dan yang kedua, pengalaman belajar langsung peserta didik sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya, landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan landasan hukum dalam pengembangan kurikulum 2013. Beberapa landasan yuridis kurikulum 13 dalam Kemendikbud 2013 adalah A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005, D. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, dan yang terakhir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Dan yang terakhir, landasan psikopedagogis. Landasan psikopedagogis dalam Kemendikbud 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, relevansi, kedua, model kurikulum berbasis kompetensi, kemudian proses pembelajaran, dan yang terakhir, penilaian. 2. Kurikulum darurat. Landasan filosofi. Kurikulum darurat, madrasah dikembangkan menggunakan filosofi. A. Madrasah sebagai satuan pendidikan formal dengan kekhasan agama Islam yang mendasarkan kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. B. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. C. Target utama pendidikan madrasah adalah pembentukan karakter mulia atau akhlakul karimah serta pembekalan kompetensi sebagai bekal masa depan peserta didik. D. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Dan terakhir, guru adalah sosok teladan yang baik bagi peserta didik. Landasan sosiologis, kurikulum darurat dikembangkan atas dasar kebutuhan merespon perubahan perancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan terutama pada masa darurat COVID-19. Landasan psikopedagogis, kurikulum harus didudukan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologinya dan mendapat perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya pada masa darurat COVID-19. Ketiga, kurikulum merdeka. Konsep dasar merdeka belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim dapat ditarik beberapa poin. Yang pertama, konsep merdeka belajar merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh guru dalam praktik pendidikan. Yang kedua, guru dikurangi bebannya dalam melaksanakan pembelajaran. Ketiga, membuka mata untuk mengetahui lebih banyak kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam tugas pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, guru sebagai garda terdepan dalam membentuk masa depan bangsa melalui proses pembelajaran, maka penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih happy di dalam kelas. B. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013, darurat dan kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum 2013. Tantangan internal. Tantangan ini antara lain dengan kondisi pendidikan dan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri, kreatif dan budaya, dan pengembangan pendidikan di tingkat internasional.
2. Kurikulum darurat untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum nasional, kurikulum darurat, dan melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Ketiga, kurikulum merdeka. Mendorong guru untuk menggunakan materi, metode yang berkualitas, sesuai dengan tingkat kompetensi, minat, dan bakat peserta didik, menggali potensi para guru dan peserta didik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri, memberikan kemerdekaan bagi unit pendidikan untuk berinovasi, menyesuaikan dengan budaya, kearifan lokal, sosioekonomi, dan infrastruktur. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.